Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia? Padahal, kalau kita lihat sejarahnya, Islam datang ke Nusantara tanpa perang dan penaklukan loh. Nah, mari kita mundur ke masa lalu, tepatnya abad ke-7 Masehi. Saat itu, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai berlayar ke perairan Nusantara. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Barus di Sumatera Utara, Aceh, dan Palembang. Yang menarik, para pedagang ini tidak datang dengan pedang atau pasukan. Mereka datang dengan kapal dagang yang penuh dengan rempah-rempah, sutra, dan berbagai barang berharga lainnya. Sambil berdagang, mereka memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang santun dan damai. Bayangkan suasana pelabuhan kuno di Barus atau Aceh. Para pedagang Muslim ini berinteraksi dengan penduduk lokal, berbagi cerita tentang negeri mereka, dan tentu saja berbagi ajaran Islam. Mereka menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kejujuran dalam berdagang, kesetaraan antar manusia, dan pentingnya berbuat baik. Perlahan tapi pasti, penduduk lokal mulai tertarik dengan ajaran Islam. Bukan karena paksaan, melainkan karena mereka melihat langsung bagaimana para pedagang Muslim ini mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam menawarkan konsep yang sederhana dan mudah dipahami, satu Tuhan, kesetaraan, dan persaudaraan. Para pedagang Muslim ini kemudian mulai menetap di berbagai wilayah Nusantara. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membangun keluarga, dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Melalui pernikahan ini, jaringan keluarga Muslim mulai terbentuk. Anak-anak mereka tumbuh dengan pemahaman Islam yang kuat sambil tetap menghormati budaya lokal. Yang lebih menarik lagi, penyebaran Islam di Nusantara tidak menghapus budaya lokal. Malah sebaliknya terjadi akulturasi yang indah antara Islam dan budaya setempat. Lihat saja arsitektur masjid-masjid kuno kita yang masih mempertahankan gaya lokal atau tradisi-tradisi Islam yang bercampur dengan kearifan lokal. Yang menarik nih Sobat Sejarah, puncak kejayaan penyebaran Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan pertama yang mencatatkan sejarah adalah Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13. Wow, bayangkan betapa hebatnya. Di tengah zaman itu, Samudra Pasai sudah menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran Islam yang sangat maju. Kesultanan Malaka kemudian muncul sebagai pelabuhan strategis. Lokasinya yang berada di jalur perdagangan internasional membuat Malaka menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan pemikiran Islam. Para pedagang yang singgah tidak hanya berniaga, tapi juga berbagi pengetahuan tentang Islam. Di Pulau Jawa, Kesultanan Demak tampil sebagai pionir. Dengan kepemimpinan Raden Patah, Demak tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tapi juga pusat penyebaran Islam yang sangat berpengaruh. Masjid Agung Demak yang megah masih berdiri kokoh hingga hari ini menjadi saksi bisu kejayaan masa itu. Kejayaan, tapi tunggu dulu Sobat Sejarah. Yang paling istimewa dalam penyebaran Islam di Nusantara adalah peran para wali songo. Mereka ini bukan wali biasa. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, mereka memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau mengubah cerita-cerita pewayangan dengan memasukkan nilai-nilai Islam yang luhur. Gamelan yang awalnya untuk ritual Hindu-Buddha dimodifikasi untuk mengiringi pembacaan selawat dan syair-syair Islam. Sunan Bonang menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran Islam. Bayangkan betapa indahnya ketika nilai-nilai Islam dikemas dalam alunan musik tradisional yang familiar di telinga masyarakat. Ini strategi dakwah
yang sangat cerdas dan penuh kedamaian. Para wali ini tidak memaksakan Islam dengan kekerasan. Mereka menghormati tradisi lokal dan mengajarkan Islam dengan cara yang santun dan mudah dipahami. Inilah yang membuat Islam diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Nusantara. Sobat sejarah, kisah penyebaran Islam di Nusantara ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan kebijaksanaan. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang, tapi dengan kelembutan hati dan kecerdasan budaya. Sebelum mengakhiri video ini, yuk kita renungkan bersama. Betapa indahnya ketika perbedaan budaya tidak menjadi penghalang, tapi justru menjadi jembatan untuk menyebarkan kebaikan. Islam di Indonesia adalah bukti nyata bahwa agama dan budaya bisa berjalan beriringan dengan harmonis. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.